saya diberi kesempatan untuk menyampaikan gitu kan penjelasan. Mudah-mudahan ini menjadi komitmen kita semua untuk sama-sama menyamakan persepsi terkait dengan masalah gitu kan keluhan yang disampaikan oleh para guru. Di antaranya ini terkait dengan program yang ada di Kabupaten Indramayu, khususnya terkait dengan 10 program unggulan Bupati, yaitu di antaranya 2 yang ada di yang kami soroti di desa ini, yaitu terkait dengan desa Lebu Digital gitu kan, dan juga terkait dengan desa Kabeh Terang. Nah, untuk kita ketahui bersama gitu kan, bahwa di dalam penyusunan APBD desa ini, postur APBD desa itu ada pendapatan dan pengeluaran. Di dalam pendapatan itu ada sumber, itu kan pendapat. Ada dari dana desa, ada dari alokasi dana desa, ada dari bantu, ada juga dari pendapatan asli desa. Untuk dana desa itu diatur gitu kan dengan Perpres nomor 104 2021 ya. Nah, ditentukan penggunaannya untuk yang pertama ini untuk perlindungan sosial berupa BLTD desa, paling sedikit itu 40%. Yang kelihatannya ini yang menjadi sorotan ke pemerintah pusat nih, gitu kan, 40% ini. Yang keduanya program pertahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%. Terus juga dukungan pendanaan penanganan COVID-19 paling sedikit 8%. Dan program sektor prioritas lainnya. Nah, terkait dengan program sektor prioritas lainnya, ini ditindaklanjuti oleh Permendes, ya, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Nah, di dalam peraturan tersebut bahwa penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional ini sesuai dengan kewenangan desanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf B diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa. Huruf A di sana menyatakan pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa. Nah, di sini desa di istilah ini ada 4 model desain yang dimulai sebetulnya dari tahun 2021. Nah, yaitu di sini nih digitalisasi untuk penyusunan database bagi desa-desa yang berbasis big data dan Kemendes PDRT yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan desa, mendukung pelaksanaan pembangunan, monitoring, pengawasan dan evaluasi pengembangan desa. Ada lagi di sini digitalisasi untuk pengembangan desa unggulan. Terus lagi ada digitalisasi untuk kecepatan pelayanan desa kepada warga desa agar terjadi kemudahan dalam pelayanan publik. Yang keempat digitalisasi untuk peningkatan transparansi keuangan dan kegiatan pembangunan desa. Nah, ini gitu kan. Jadi desa digital itu modelnya gitu kan diarahkan seperti itu. Ini nih. Untuk kita ketahui di Indramayu ini ya bisa mencontoh desa Cangkingan gitu kan. Nah, berarti kan dibutuhkan alat-alat perangkat lunak gitu kan untuk tadi program desa digital ini. Nah, secara kebetulan di kita ini Kabupaten Indramayu ada gitu kan 10 program unggulan, yaitu diantaranya Lebu Digital. Makanya disinkronkan ini nih. Nah, terkait dengan Lebu Digital, ini digitalisasinya gitu kan sedang diproses di Kominfo. Aplikasinya gitu kan, mungkin nanti butuh servernya gitu kan. Kalau yang sekarang diminta ini gitu kan untuk pembelian tadi gitu kan
komputer apa ini, ya mangga silakan. Kalau memang misalnya desa tersebut sudah memiliki spek yang memang gitu kan ditentukan, ya sudah, nggak usah menganggarkan, nggak jadi masalah gitu kan. Nah, supaya apa? Supaya nanti gitu kan begitu diluncurkan nilai ini gitu kan, itu bisa nanti connect nanti perangkatnya. Nah ini nih gitu kan, jadi harus dipahaminya di situ gitu kan. Nah, yang selanjutnya ini terkait dengan Desa Kabetrang. Desa Kabetrang ini skala prioritasnya itu ada di desa. Boleh dianggarkan dari dana desa, boleh gitu kan. Tetapi gitu kan, apakah itu menjadi skala prioritas desa? Contoh misalnya di sini di dalam musyawarah desa itu gitu kan, dengan menghadirkan DPRD dan masyarakat gitu kan, menginginkan karena misalnya di jalan desa atau di gang-gang ini sering terjadi pencurian sehingga rawan keamanan, sehingga solusinya dibutuhkan penerangan dan ini menjadi skala prioritas. Nah desa menganggarkan ya boleh. Yang tidak boleh ini manakala gitu kan kita menganggarkan dari anggaran desa ini itu untuk pembuatan PJU gitu kan di jalan kabupaten, ya tidak boleh kalau seperti itu. Nah, jadi ini harus dipahami sinkronisasinya di situ gitu tuh. Di kita punya Ledik, terus pusat juga mendorong untuk desa digital, disinkronkan maksudnya. Ini. Jadi itu sebetulnya, dan ini pun sudah disampaikan sebetulnya kepada para camat gitu kan untuk memberikan pemahaman kepada Paku. Ya. Terkait gitu kan, itu belum dianggarkan ini gitu kan apa? Gitu kan. Ya kalau memang misalnya gitu kan tidak dianggarkan terus sudah mempunyai perangkat itu, ya mangga nggak apa-apa. Tapi kalau memang misalnya gitu kan ini belum punya gitu kan, terus di sini misalnya sudah harus gitu kan jalan gitu kan lebih digital, terus juga dengan desa digitalnya gitu kan perangkatnya nggak ada, ya kalau bisa gitu kan adakan itu perangkatnya nih gitu kan. Nah, ini nih yang harus kita pahami bersama lah gitu kan. Mudah-mudahan gitu kan dari penjelasan ini gitu kan ini menjadi penyamaan persepsi lah gitu kan, baik gitu kan Pak Tuwu juga dengan yang ada di kecamatan gitu kan. Nah, ini barangkali penjelasannya, terima kasih.